Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting, karena informasi yang akan saya sampaikan ini merupakan informasi yang berkaitan dengan seleksi administrasi pada seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Nah, untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum saya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan seleksi administrasi pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021, sebagai informasi saja buat kawan-kawan pelamar bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menduduki peringkat pertama dengan jumlah pelamar terbanyak. Nah, informasi ini saya dapatkan dari media sosial BKN atau Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, bahwa per tanggal 18 Juli tahun 2021 pada pukul 15.25 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mendapatkan jumlah pelamar dengan jumlah 436.725 orang. Nah, diikuti oleh Kementerian Perhubungan dengan jumlah pelamar 99.286 orang. Kemudian Kejaksaan Agung dengan jumlah pelamar 91.927 orang. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah pelamar 79.976 orang. Kemudian Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Nah, dengan banyaknya jumlah pelamar, tentunya ini menjadi persaingan yang sangat ketat buat kawan-kawan pelamar yang melamar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Nah, dengan banyaknya pelamar ini juga tentunya para panitia akan menseleksi kawan-kawan dengan sangat ketat. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi lainnya sampai kalian diterima menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Nah, untuk itu saya akan membahas mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan kalian pada seleksi administrasi. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa kesalahan yang bisa membuat gugur atau tidak lolos pada seleksi administrasi. Nah, yang pertama adalah kesalahan pada saat mengisi biodata diri. Nah, pada saat kalian melakukan pendaftaran di portal SSC ASN, tentunya kalian akan diminta untuk mengisi biodata diri kalian sesuai dengan identitas kalian. Nah, di sini apabila kalian tidak teliti, maka kesalahan seperti salah menginput atau mengetik nama kalian, atau salah menuliskan nomor induk pendudukan kalian, tentunya ini akan berakibat fatal dan bisa-bisa kalian tidak lolos pada seleksi administrasi. Kenapa? Tentunya karena dengan jumlah pelamar yang sangat banyak, sedangkan kebutuhan yang sedikit, tentunya para panitia akan melakukan seleksi dengan sangat ketat dan teliti. Nah, untuk itu apabila kalian melakukan kesalahan pada saat mengisi biodata diri kalian, ini tentunya akan berakibat fatal dan kalian bisa dipastikan gugur atau tidak lolos pada seleksi administrasi. Yang kedua adalah salah memilih instansi. Nah, sama halnya dengan pada saat kalian melakukan pendaftaran di portal SSC ASN, tentunya nanti kalian juga akan memilih instansi sesuai dengan formasi yang kalian pilih. Nah, apabila kalian salah memilih instansi
yang tidak sesuai dengan formasi. Sebagai contoh, kalian mendaftar di formasi penjaga tahanan, tentunya instansi yang kalian pilih adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, apabila nantinya kalian melamar di formasi penjaga tahanan, namun instansinya salah, nah tentunya ini juga berakibat fatal yang membuat kita tidak lolos atau gugur pada seleksi administrasi. Selanjutnya adalah kualifikasi ijazah yang tidak sesuai. Nah, tentunya kawan-kawan juga banyak mengetahui bahwa untuk formasi penjaga tahanan pada penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021 ini merupakan formasi dengan jumlah penerimaan kuota terbanyak. Nah, tentunya banyak kawan-kawan yang melamar pada formasi penjaga tahanan ini. Nah, apabila kawan-kawan yang melamar formasi penjaga tahanan dengan menggunakan ijazah D3 atau S1, tentunya ini kalian bisa dianggap gugur secara otomatis pada seleksi penerimaan CPNS pada tahapan seleksi administrasi. Kenapa? Karena untuk formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, ini yang dibutuhkan yaitu dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, baik itu SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Nah, jadi buat kawan-kawan yang menggunakan ijazah D3 atau S1, tentunya ini tidak dibenarkan dan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, kesalahan yang selanjutnya yaitu salah mengunggah dokumen. Nah, hal ini juga bisa berakibat fatal buat kawan-kawan atau para pelamar yang salah mengunggah dokumen. Nah, pada saat di portal SSCN juga tentunya nanti kalian juga akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diminta pada saat kalian melakukan pendaftaran di portal SSC ASN. Nah, sebagai contoh kesalahan pada mengunggah dokumen ini, misalnya pada kolom input ijazah ternyata kalian menginput transkrip nilai. Nah, tentunya ini otomatis tidak sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Nah, tentunya panitia akan melihat hal ini dan memastikan bahwa kalian juga gugur atau tidak lolos pada seleksi administrasi. Nah, yang selanjutnya adalah dokumen yang tidak jelas. Nah, maksudnya di sini adalah hasil dokumen yang kalian unggah itu merupakan format dengan PDF. Nah, jadi hasil scanan atau hasil uploadan kalian itu blur atau tidak jelas, sehingga panitia tentunya tidak bisa membaca dengan jelas hasil unggahan berkas-berkas kalian. Sebagai contoh misalnya apabila kalian mengupload dokumen berupa eKTP, tentunya kalian akan memfoto eKTP kalian, namun kalian tidak melihat besaran foto atau besaran file yang telah ditentukan. Nah, alih-alih kalian tidak ingin terlalu besar karena takut gagal atau tidak bisa diunggah, ternyata file yang kalian upload ini terlalu kecil. Nah, tentunya hasil uploadan kalian ini juga berpengaruh pada gambar yang kalian upload. Jadi panitia tidak bisa melihat tulisan atau gambar dengan jelas. Tentunya ini membuat panitia tidak bisa membaca data diri kalian. Nah, otomatis kalian gugur pada seleksi tahapan administrasi ini. Nah, yang selanjutnya adalah kesalahan pada saat melakukan pendaftaran menggunakan HP. Nah, untuk melakukan pendaftaran ini, kawan-kawan harus menggunakan PC atau laptop. Kenapa? Karena tampilan yang ditampilkan dengan menggunakan laptop atau PC tentunya berbeda dengan yang ditampilkan pada HP. Nah, itu dia beberapa kesalahan menurut saya yang bisa membuat gugur atau tidak lulus pada seleksi tahapan administrasi. Nah, semoga buat kawan-kawan semua kalian
bisa lolos dan diterima pada formasi yang kalian lamar pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.